Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 45. Halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wandur lan angen-angen sira Wandur lan angen-angen sira baina yadaiman ing dalem antarane ngersani zat. Baina yadaiman ing dalem antarane ngersani zat sifate mantakumu kang ngadeg sira. Takumu kang ngadeg sira. Waman lan zat tunaji kang munajat siro. Waman tunaji kang munajat siro takumu kang ngadeg siro ikman takumu kang ngadeg siro. Waman lan zat tunaji kang munajat siro wastahilan wirangu siro antunajia ing yento bebisik siro sopo siro maulaka ing gusti siro biqolbin kelawan ati ghafilin kang lali opo kolbin biqolbin kelawan ati ghafilin kang lali opo kolbin wasadrin lan kelawan dodo mashunin kang den kebai opo sadrin biwasa isi dunia kelawan piro-piro pengrituni dunyo biwasa isi dunia kelawan piro-piro pengrituni dunyo wa khoba isi syahawati lan jembere piro-piro syahwat Wa'lam lan ngertiyo siro annahu ing satuhuni Allah Ta'ala iku muttali'un mirsani sopo Allah mirsani ala sarirotika ing atase rahasia siro wa nadhirun lan kang mirsani sopo Allah ila qalbika maring ati siro fa innama yataqabbalu mukong angin pastini nerimu sopo Allah sopo Allah nerimu min sholatika saking sholat siro biqadri khusyu'ika kelawan kira-kirani khusyuk siro wa khudu'ika lan antengi piro-piro anggota siro watawadu'ika lan andap asor siro watadarru'ika lan tepe siro wa'bud lan nyembao siro fi sholatika ing dalem sholat siro ka'annaka kaya satuhuni siro kaya satuhuni iku yarahu ningali siro ing Allah fa ilam takun moko lamun ora ono sapa sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah ningali sapa sira ing Allah fa innahu moko satuhuni Allah
Fa innahu muqasatuhuni Allah iku yaro kamirsani sapa Allah ing sira. Fa illam yahdur muqalamun ora hadir apa qalbuka ati sira. Apa qalbuka ati sira likusuri ma'rifatika krono cupete ma'rifat sira. Krono cupete makrifat siro bijalalillahi ta'ala kelawan agungi Allah ta'ala. Kelawan agungi Allah ta'ala faqaddir bismillahirrahmanirrahim. Wanzur baina yaday man takumu wa man tunaji wastahi an tunajiya maulaka biqalbin ghafilin wa sadrin mashhunin biwasa isid dunya wa khabaisis syahawati. Dan kita supaya bisa berangan-angan kita itu berdiri di hadapan Allah, munajah kepada Allah, dan kita supaya merasa punya rasa malu, wastahi antunahya lan wirang siro antunahya, dan kita dan supaya malu munajah kepada Allah dengan hati yang lupa, pemikiran-pemikiran yang dipenuhi dengan bisikan dunia, hati yang dipenuhi dengan bisikan-bisikan dunia serta syahwat yang tidak baik serta wastahi antunajiya maulaka biqalbin ghafilin wa sadrin mashunin biwasa isid dunya wa khabaisis syahawati. Dan kita harus merasa malu munajah kepada Allah biqalbin ghafilin dengan hati yang lupa, wasadrin mashunin dada yang dipenuhi, biwasa isi dunia dengan bisikan-bisikan dunia dan kebejatan syahwat. Wastahi antunajiya maulaka. Saya ulangi. Wanzur baina yaday man takumu wa man tunaji. Jadi kita supaya berangan-angan kita itu munajah, berdiri di hadapan Allah, munajah kepada Allah. Wastahi, dan kita supaya malu munajah kepada Allah dengan hati yang lupa, dengan dada yang dipenuhi dengan bisikan-bisikan dunia dan kebejatan syahwat. Wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratika wa nadirun ila qalbika, fa innama yataqabbalu Allahu min salatika biqadri khusu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'ika wa tadarru'ika. Jadi kita harus paham, harus benar-benar mengerti bahwa Allah itu melihat apa yang tersimpan di dalam hati kita. Allah melihat pada hati kita. Allah menerima sholat kita itu menurut khusyuk kita,
ketenangan dan sopan santun rendah diri kita. Jadi di sini, jadi Allah itu menerima sholat kita sesuai dengan khusyuknya kita. Kita sholat selama dari takbiratul ihram sampai uluk salam, apakah selama sholat kita itu benar-benar ingat kepada Allah, tenang kepada Allah, atau bagaimana? Kalau ternyata sholat semenjak dari takbiratul ihram sampai uluk salam tidak ada sedikit pun yang ingat kepada Allah, maka sholatnya tidak diterima, sah. Antara kita harus bisa membedakan antara sholat sah dan diterima. Sholat yang sah itu yang penting kita melaksanakan semua syarat-syarat sahnya dan rukun-rukunnya sholat itu bisa sah. Itu sah, diterima. Ya kalau memang tidak ada yang dia semenjak takbir sampai salam tidak ada yang ingat sama sekali, ya tidak diterima. Nah saya ketika sholat hanya ingat pada waktu saya takbiratul ihram, selebihnya tidak. Berarti sholat yang diterima ketika takbiratul ihram. Itu arti biqadri khusu'ika wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadarru'ika. Tapi kalau sholatnya itu dengan cara berjamaah pasti diterima. Kenapa? Orang berjamaah itu orangnya pun bukan hanya makmum, ada imam. Nah sekarang makmumnya banyak, makmumnya lebih dari 100, lebih sekian. Yang satu, kenapa kalau sholat jamaah pasti diterima? Imamnya ingatnya sholat kepada Allah yang mana? Makmum juga pasti ada yang ingat. Akhirnya digabungkan semua. Ingatnya makmum, imam dan makmum, semua makmum kepada Allah di dalam sholat itu yang diterima. Jadi tidak mungkin kan? Di sini tidak ada yang ingat, pasti ingat, apalagi sampai banyak yang ikut jamaah itu ternyata orangnya segini seperti ini. Tapi kalau sholat sendirian, gimana kalau sholat sendirian itu belum tentu diterima sah. Karena tadi yang diterima oleh Allah sholat kita adalah melihat khusyuk kita, lihat seberapa kita ingat kepada Allah. Saya ingat kepada Allah hanya ketika mengucapkan surat Fatihah ayat 1 sampai 3. Berarti sholat yang diterima dari ayat bacaan surat Fatihah dari ayat 1 sampai 3. Sah. Ini masalah sah. Tapi masalah diterima ya di sini letaknya. Wa'budhu lan nyembah sira ing Allah fi sholatika. Wa'bud fi sholatika ka'annaka yarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa illam yahdur qalbuka walam taskun jawarihuka likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala. Jadi di dalam ibadah kepada Allah itu supaya agar kita itu seakan-akan melihat kepada Allah. Jadi kita sholat menghadap kepada seakan kita itu bisa melihat Allah. Allah ada di hadapan kita. Kalau kita tidak melihat kepada Allah, berarti Allah lah yang melihat pada kita. Kalau Allah melihat kita, itu pasti jelas. Tapi kalau kita melihat Allah, belum tentu hati kita. Jadi seakan-akan orang yang sholat itu benar-benar melihat kepada Allah. Dengan adanya kita melihat kepada Allah sudah tentu sholat kita itu akan berhati-hati. Kenapa? Karena kita itu berhadapan dengan pemiliknya. Sama dengan gini,
ketika kita itu sowan pada kiai kita. Lah bagaimana keadaan kita di hadapan kiai? Tidak mungkin kita itu sembrono ini dan nggak mungkin. Mesti kita itu dalam keadaan tenang. Kita itu penuh dengan sopan santun. Sama halnya ketika kita sholat. Kalau kita sholat itu berarti kita itu hakikatnya menghadap kepada Allah. Oke, makanya di sini dianjurkan ketika kita sholat kita itu harus mengatakan pada kita, saya melihat. Jadi seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Kalau tidak, Allah yang ngerti pada kita. Fa'illam yahdur qalbuka walam taskun jawarih kalikusuri ma'rifati jalil ma'rif. Faqadir muka ngira nusiro anna rajulan ing satuhuni wong lanang solihan kang bagus sapa rajul miwujuhi ahli baitika saking piro-piro arai ahlini omah siro saking piro-piro arai ahlini omah siro iku yantadiru ningali sapa rajulan solihan ningali ilaika maring sira ningali liya lama terapun ngerti sapa rajulan kaifa hale iku kaya apa salatuka utawi salat sira fa inda dzalika mukonalikani mengkunu faqaddir anna rajulan shalihan mi wujudi ahli baitika yahduru hadir apa qalbuka ati sira wastaskunulan anteng apa jawarihuka pira-pira anggota sira Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yahdur qalbuka walam taskun jawarihuka likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala faqaddir anna rajulan sholihan mi wujudi ahli baitika yanzuru ilaika. Jadi apabila ketika sholat hati kita itu tidak bisa hadir, tidak bisa ingat kepada Allah, tubuh kita, anggota tubuh kita tidak bisa tenang. Kenapa? Likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala, karena dangkalnya kita melihat kepada makrifat, mengetahui kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau demikian maka kita itu supaya faqaddir anna rajulan sholihan mi wujudi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa sholatuka. Kalau demikian maka kita harus mengatakan bahwa seorang laki-laki yang soleh dari keluarga kita itu sedang melihat kita, karena dia ingin tahu bagaimana sholat kita. Jadi kalau kita saya sekarang sholatnya itu diawasi dengan keluarga, biar saya itu sholatnya baik, diperbaiki. Makanya di sini kita dianjurkan di sini, kalau hati kita tetap tidak bisa tenang dengan cara, tidak bisa hadir dengan cara kita seakan-akan melihat kepada Allah, Allah melihat kembali, itu tidak bisa Mas ya. Maka gunakan cara bahwa kita itu bahwa sholat kita itu sedang diawasi oleh salah satu keluarga kita yang ingin tahu bagaimana cara kita sholat. Nah, akhirnya dengan adanya seperti itu maka kita setidak-tidaknya akan memperbaiki sholat kita sendiri.
sumarji mukonuli baliyo siro ila nafsika maring awa iro wakul lan ngucapo siro ya nafsas su'ihi nafsu olo ala tastahina apa to ora isin siro min khalikika sangking zat kang dadekaken siro wa maula kalan bendoro siro Mihal wa maula kalan bendoro siro idh kondarta ing dalem waktu ngira akan siro itla'a abdin ing oleh ningali kaulo zalilin kang inu sopo abdin min ibadika kang saking piro-piro kaulo ni kholik alaika ing ngatasé siro walaisalan ora ono iku biyadihi kelawan kekuasaane abdun opo dorruka melarati ing siro oleh melarati siro wala naf'ukalan ora manfaati ing siro khosyaat muko dadi khusuk opo jawarihu piro-piro anggota siro wahasunat lan bagus opo sholatuka sholat siro summa innaka muko satuhuni siro iku ta'lamina ngerti sopo siro annahu ing innaka ini ya bismillah. Saya ulangi. Ada kekeliruan di sini. Maknanya harokatnya kaf ini. Wa kullan ngucapo sira ya nafsas su'ihi nafsu kang olo ala tastahina opo to ora isin sira min khalikiki saking dat kang dadekaken sira wa maulakilan bendoro sira il qadarti ing dalem waktu ngira akan siro itla'a abadin ing oleh ningali kaulo
Dzalilin kang inu op sapa abdin min ibadihi kang saking pira-pira kaulani kholik ngira-ngiraaken alaiki ing ngatasé sira walaisalan ora ono iku biadihi kelawan kekuasaane abdun apa darruki melarati sira ing sira wala nafa'u kilan ora manfaati ing sira khosaat moko dadi khusuk apa jawarihu kapira-pira anggota sira wa hasunat lan bagus apa sholatuka sholat sira bismillahirrahmanirrahim summarji ila nafsika wa qul ya nafsisu ala tastahina min khalikiki wa maulaki il qaddarti itla'a abdin dalilin min ibadi alaiki walaysa biyadihi walaisalan ora ono iku biyadi kelawan kekuasane abdin opo darruki melarati siro wala naf'ukilan manfaati siro ing siro. Jadi kalau demikian kita itu kalau memang hati tidak bisa, berarti kita itu kembali pada diri kita. Tadi kita itu supaya agar sholat kita itu ingat, agar sholat kita itu baik. Cara yang terakhir tadi itu kita supaya supaya kita itu merasa sholat kita itu sedang diawasi oleh seseorang yang ingin tahu cara kita sholat sehingga kita itu memperbaiki sholatnya. Nah kemudian setelah itu gimana? Sumarji ila nafsika wakul ya nafsasu'i ala tastahina min khalikiki wa maulaki idh qaddarti itla abdin dzalilin min ibadi alaiki walaysa biyadi darruki wala naf'uki khasa'at jawarihuka wa hasunat sholatuka. Jadi kalau seperti itu caranya, maka kita itu harus bicara pada nafsu kita. Hei nafsu yang tidak baik, apakah kamu tidak malu kepada Allah yang telah menjadikanmu? Idza qaddarti itla'a abdin dalilin min ibadihi. Di waktu kamu itu seakan-akan dilihat, seakan-akan di waktu kamu itu memperbaiki sholat karena seakan-akan dilihat oleh seorang hamba yang hina. Wa min ibadi yang bukan, yang berupa, yang termasuk makhluk. Walaysa biyadihi darruki wala naf'uki, sedangkan dan kita tahu bahwa kekuasaan, bahaya dan manfaatnya itu bukan ada pada orang tersebut. Nah kalau sudah demikian, khosya'at muqadati khusuk opo jawarihuka wa hasunat sholatuka. Jadi akhirnya kita itu sholatnya bisa khusuk, tubuh kita akhirnya bisa tenang, sholat kita bisa baik. Jadi akhirnya setelah kita itu dalam sholat kita itu merasa seakan-akan bisa. Jadi setelah kita itu merasa sholatnya itu diawasi sehingga kita berusaha untuk sholat yang baik. Akhirnya kita itu harus menyalahkan diri sendiri. Apakah pantas kamu menghadap kepada Allah tapi dengan apa kamu tidak malu di hadapan Allah yang telah menjadikanmu? Jadi salahkan kemudian nafsu kita itu salahkan. Nah kalau kita sudah seperti itu, fa insya Allah
Akhirnya apa? Kita itu sholatnya bisa khusyuk, tenang dengan sendirinya, di sholatnya bisa baik. Summa innaki muqasatuni siro iku taklamina ngerti siro annahu Summa innaki muqasatuhuni sira iku ta'lamina ngerti sapa sira annahu ing satuhuni Allah iku muttali'un mirsani sapa Allah alaiki ing ngatasé sira wala tahsya'ina hale ora khusuk sira li azamatihi kemaring agungi Allah wa ta'ala apa to utawi Allah indaki ing dalem sanding sira iku aqallu luwe kitik min abdin tinimbang saking kaula min ibadihi kang saking pira-pira kaulane Allah kang saking piro-piro kauloni Allah. Setelah itu kita mengatakan summa inna kita lamina annahu, ini tetap mengatakan pada nafsu kita, kamu itu sebenarnya tahu bahwa Allah itu melihat kepada kamu, tapi kenapa kamu sholatnya khusyuknya, kenapa kamu sholat baiknya itu bukan karena Allah, bukan karena sifat mulianya Allah. Apakah Allah di hadapanmu itu lebih sedikit daripada satu orang dari hambanya Allah? Fama muka utawi opo swiji-wiji kang agung iku asyadda bangetaken opo matuyanaka ing lacut siro wajah lika lan bodo siro wama utawi opo swiji dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.